lagi dalam kelas fitokimia. Untuk hari ini kita akan membahas terkait kristalisasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait metode-metode fitokimia, hari ini kita akan bicara tentang kristalisasi. Yang pertama kita bahas dulu apa itu definisi dari kristal. Kristal merupakan materi yang memiliki sifat. Antara lain, ada 3 sifat kristal yang mendasar, yaitu mempunyai titik didih tertentu, difraksi pada sinar X. Yang ketiga, mempunyai permukaan dan sisi yang kaku. Jadi untuk ciri dari kristal, dia memiliki permukaan dan sisi yang kaku. Bisa ada yang berbentuk seperti jarum, ada yang berbentuk seperti garam, ada yang berbentuk seperti gula. Jadi permukaan dari kristal ini, sisi dan permukaannya kaku. Oke, kita kenal lagi istilah polikristalin. Istilah ini biasanya digunakan untuk menjelaskan agregasi kristal, di mana kristal itu awalnya berukuran sangat kecil, menjadi suatu massa kristalin yang tampak oleh mata. Jadi untuk polikristalin ini, beberapa pengumpulan beberapa kristal yang kecil menjadi suatu massa kristal yang lebih besar, sehingga kristal tersebut tampak oleh mata kita. Beberapa kristal yang terjadi di dalam tanaman yang bisa kita temui pada tanaman, yaitu yang pertama yang tidak asing lagi oleh Anda, saya kira yaitu kalsium oksalat. Di mana kalsium oksalat ini akan Anda temukan pada beberapa jenis tanaman karena memang paling sering dijumpai pada tanaman saat Anda melakukan identifikasi secara mikroskopis. Kalsium oksalat bentuknya kecil-kecil, bentuk kalsium oksalat bentuknya kecil-kecil, dan di situ biasanya mengumpul menjadi satu. Yang kedua, kalsium karbonat dalam sel Cannabinaceae atau dalam golongan tanaman bunga-bungaan itu akan ditemui kalsium karbonat. Yang ketiga, hesperidin. Ada beberapa dalam sel tanaman rutaceae atau tanaman jeruk-jerukan, itu mengandung hesperidin. Yang keempat, potasium asam tartrat dalam sel Perispempala atau suatu Nukleus yang di situ menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, silika dalam sklerenkim biji cardamomum atau di sini sklerenkim dari biji kapulaga. Beberapa tahap yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan kristalisasi, yaitu ada desalting. Di sini desalting akan kita bagi menjadi 2 tahap, yaitu gel filtration dan 2 ekstraksi cair-cair. Mungkin yang sudah Anda lakukan ekstraksi cair-cair ya. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Untuk gel filtration, yaitu senyawa target yang akan kita gunakan, yang akan kita kristalisasi itu apa? Di sini biasanya senyawa target itu memiliki bobot molekul yang relatif besar. Kenapa memiliki bobot molekul relatif besar? Karena di sini tujuannya supaya bisa dipisahkan dari kontaminan ion anorganik yang lebih kecil dengan running pada kolom filtrasi gel yang kecil. Nah, sejumlah senyawa yang besar akan memisah dari kolom terlebih dahulu, meninggalkan senyawa yang lebih kecil yang bergerak perlahan. Ini tadi fungsinya, dia memiliki BM yang relatif besar. Targetnya biasanya adalah senyawa alam akan muncul atau dia akan keluar sebagai elemen yang pertama. Kemudian ion anorganik akan muncul sebagai elemen berikutnya. Jadi ion anorganik ini akan muncul setelah elemen senyawa alam. Jadi sini ada pemisahan. Dapat dilakukan pada kolom kecil, biasanya lebih cepat dilakukan pada kolom yang lebih kecil. Menggunakan medium gel filtration pada pipet Pasteur dengan glazul. Itu bisa kita lakukan. Kemarin kita sudah membahas ya tentang kolom. Yang kedua, ekstraksi cair-cair. Nah, Anda sudah pernah melakukan proses ekstraksi cair-cair ini. Oke, bisa sambil diingat. Senyawa organik dapat dipisahkan dari senyawa yang lebih
polar, ion buffer, dengan partisi antara pelarut air dengan pelarut organik yang tidak saling campur. Jadi memang ekstraksi cair-cair itu adalah memisahkan kedua larutan yang memiliki polaritas yang berbeda yang di situ tidak saling campur. Pemisahan akan terjadi jika senyawa alam mempunyai koefisien partisi yang lebih tinggi daripada pengotornya yang lebih polar. Ada koefisien partisi, Anda ingat KD ya. Di situ akan memiliki koefisien partisi sebagai pemisah yang dapat memisahkan antara senyawa alam kemudian dengan pengotornya yang lebih polar. Efisiensi proses dapat ditingkatkan dengan ekstraksi yang diulang menggunakan sedikit pelarut daripada satu kali dengan pelarut yang lebih besar. Nah, efisiensi dari ekstraksi cair-cair dapat kita lakukan dengan menggunakan beberapa proses pengulangan, tapi sedikit pelarut saja daripada Anda menggunakan sekali ekstraksi dengan pelarut yang lebih besar. Jadi lebih efisien Anda kemarin melakukan 3 kali ekstraksi dengan pelarut yang biasanya kapasitasnya 3/4 dari corong pisah daripada Anda menggunakan pelarut yang besar hanya 1 kali ekstraksi. Jadi lebih efisien beberapa kali ekstraksi Anda lakukan dengan di situ pelarut yang jumlahnya sedikit. Jadi saat aktifnya logikanya akan mendapat rendemen yang lebih banyak. Dan di sini pengotor polar yang larut air akan dapat ditarik lebih banyak dari fase organiknya jika diekstraksi dengan 4 kali 25 mili air. Contohnya di sini. Dibanding 1 kali 100 mili air. Jadi akan lebih efektif pemisahannya dengan 25 mili dikali 4. Jadi setiap ekstraksi dengan corong pisah kita menggunakan pelarut 25 mili. Tapi kita ulang 4 kali. Daripada sekali kita melakukan ekstraksi dengan pelarut 100 mili. Akan jauh lebih efektif kita melakukan pengulangan dengan sedikit pelarut. Oke, selanjutnya kita ke pengeringan. Nah, pengeringan merupakan tahap akhir yang diperlukan untuk mengeringkan pelarutan sampel yang cair sehingga diperoleh produk padat yang kering. Secara umum, pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air sampai batas perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti, sehingga memiliki waktu simpan yang lama. Nah, alasan pengeringan sendiri yaitu stabilitas. Pertama ada 3, stabilitas kimia fisika, di mana senyawa lebih mampu mempertahankan stabilitasnya pada kondisi kering daripada larutan. Tadi ya, saat suatu simplisia dalam kondisi kering, itu masa penyimpanannya akan lebih stabil daripada dia dalam kondisi basah. Yang kedua, hasil untuk menyatakan hasil yang kadang disajikan pada berat kering. Nah, untuk penelitian ini biasanya kita menggunakan hasil atau mengambil hasil itu berat kering, rendemen, simplicianya berapa, rendemen, serbuknya berapa. Baru nanti kita terakhir adalah rendemen ekstrak. Yang ketiga, NMR. Dalam beberapa kasus, pemurnian akan digunakan pada spektrofotometri untuk elusidasi struktur. Ya. Jadi bagaimanakah keberadaan air dalam sampel, ada tidak air dalam sampel. Kemudian menunjukkan signal besar setara 1 hidrogen, di situ akan membuat kesulitan atau ketidakmungkinan dalam interpretasi spektrum lazimnya. Jadi kalau masih ada kandungan air di dalam suatu sampel, di sini apa? Di sini untuk menginterpretasikan spektrum itu akan mengalami gangguan.
Oke, metode pengeringan. Kita akan mengenal metode ini pada dua skala, yaitu skala industri, di mana skala besar, skala scaling up. Yang kedua, pada skala laboratorium. Metode pengeringan pada skala industri biasanya meningkatkan beban biaya, karena metode pengeringannya menggunakan berbagai macam metode yang sesuai dengan sifat dari senyawanya tersebut. Bagaimana supaya senyawanya itu tidak rusak saat pengeringan, tidak hilang saat pengeringan, itu harus diperhatikan. Merupakan bagian proses yang rumit. Yang kedua, pada skala laboratorium, bagian kecil dari prosedur isolasi biasanya Anda bisa melakukan pengeringan di dalam oven, Anda bisa melakukan pengeringan di bawah sinar matahari. Nah, pemilihan metode pengeringan ini tergantung dari sifat sampel tadi. Bagaimana sifat sampelnya? Apakah dia dikeringkan dengan oven? Bagaimanakah pemanasan yang maksimal untuk pengeringan? Apakah dia rusak atau tidak saat dikeringkan? Itu sangat mempengaruhi metode pengeringan yang kita gunakan. Oke, kita akan mengenal jenis-jenis metode. Yang pertama, pengeringan di bawah gas inert. Nah, gas yang digunakan untuk pengeringan itu biasanya nitrogen, bisa dengan pemanasan atau tidak dengan pemanasan. Nah, gas ini dialirkan pada sampel, sehingga akan meninggalkan padatan sebagai lapisan yang menempel pada wadah. Nah, padatan dari hasil pengaliran gas nitrogen pada sampel ini akan menempel pada wadah, jadi kering. Kemudian yang kedua, rotary evaporator. Nah, ini metode yang paling umum dilakukan di laboratorium. Metode pemekatan, ekstrak yang sering kita gunakan. Di laboratorium kita punya di lab 9. Kemudian prosesnya sederhana dengan mendidihkan sampel pada kondisi tekanan yang diturunkan. Selama proses penguapan, sampel diputar. Apa sih tujuan pemutaran? Pada proses penguapan, pemutaran labu alas bulat saat proses penguapan, Anda tahu semakin lebar suatu permukaan atau luas permukaan itu semakin lebar, semakin mudah suatu sampel itu, suatu ekstrak itu mengering. Dalam artian apa? Kalau labu tempat sampel dalam rotary evaporator itu berputar, tujuannya di sini adalah memperluas permukaan dari sampel. Semakin dia sering diputar, luas permukaannya tinggi, kemudian di situ dia ada di dalam air yang hangat sesuai dengan suhu dari sampel tersebut, maka penguapan akan lebih cepat selesai. Uap yang terjadi dikondensasi oleh kondensor dan ditampung pada bejana tersendiri. Itu untuk metode rotary evaporator. Yang ketiga adalah vacuum drying. Oke, vacuum drying pengeringan yang dilakukan pada kondisi vakum sehingga menurunkan titik jijih dari pelarut. Alat vacuum drying ini biasanya lebih mahal dari pengering bertekanan atmosfer, tetapi sangat cocok untuk bahan yang sensitif, panas, dan memerlukan pemulihan pelarut. Prinsip kerja alatnya seperti apa? Prinsip kerja alat vacuum drying ini adalah memanaskan produk pada suhu yang bisa diatur, disertai dengan penyedotan atau pemvakuman uap air dari produk yang dipanaskan tersebut. Alat ini cocok digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan yang sensitif terhadap panas karena waktu pengeringannya sangat singkat. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk mengeringkan bahan yang tidak bisa dikeringkan jika mengandung air. Pengurangan tekanan pada permukaan cairan akan mengakibatkan cairan dapat menguap tanpa diikuti dengan kenaikan suhu. Nah, untuk pengeringan vakum di sini sebenarnya ada dua tipe, yaitu double cone rotary vacuum drying dan juga
silinder sel rotary vacuum drying. Ya. Kemudian yang selanjutnya vakum sentrifugasi. Nah, vakum sentrifugasi ini mengkombinasikan keuntungan dari tekanan uap yang rendah dan pemanasan dengan sentrifugasi. Keuntungannya apa? Sehingga sampel yang didapatkan itu sampel kering dengan konsentrasi pada dasar tabung atau wadah yang terkonsentrasi pada dasar tabung atau wadah dan tidak membentuk lapisan yang menyebar. Jadi dia akan membentuk sampel kering yang nanti pada wadahnya dia terkonsentrasi pada dasarnya. Jadi dia tidak menyebar. Kalau biasanya suatu ekstrak atau ekstrak kering itu menyebar pada semua wadah, itu akan tertinggal banyak di wadah. Kalau menggunakan metode sentrifugasi, dia akan terkonsentrasi pada dasar tabung. Yang selanjutnya adalah freeze drying atau pengeringan beku atau kita bisa sebut lyophilization. Nah, freeze drying dilakukan dengan vakum kuat dan melibatkan sublimasi air dari padatan yang membeku. Sampel yang dikeringkan dibekukan menggunakan CO2 kering atau freon, kemudian ditempatkan di bawah kondisi vakum dan air diambil melalui sublimasi. Proses ini dikatakan menguntungkan karena meninggalkan sampel sebagai padatan dengan struktur dari sampel tersebut berpori halus yang mudah diredisolusi atau diresuspensi. Dan cocok untuk senyawa-senyawa yang mengandung protein karena di sini cenderung tidak merusak protein sehingga bisa digunakan untuk penyimpanan sel atau mikroorganisme. Dengan menggunakan alat ini, sebenarnya proses pengeringan dapat dilakukan di bawah titik triple cairan dengan cara menyublim air beku menjadi uap. Dan kemudian dikeluarkan dari ruang pengering menggunakan pompa vakum mekanis. Freeze drying ini dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi dibandingkan dengan teknik dehidrasi lain. Freeze drying juga cocok digunakan untuk bahan padat dan sangat sensitif terhadap panas, seperti bahan bioteknologis, bahan farmasi, dan bahan pangan dengan kandungan flavor yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga adalah evaporasi adiabatis. Metode ini digunakan dalam ruang vakum, di mana larutan dipanaskan, dimasukkan dalam tempat vakum yang mana tekanan total lebih rendah daripada tekanan uap solventnya. Yang keempat, salting out. Prinsipnya adalah menambah suatu zat untuk mengurangi zat yang akan dikristalkan. Nah, kita ke definisi kristalisasi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya ya. Kristalisasi merupakan larutan jenuh satu atau campuran senyawa menjadi supersaturat. Ada terbentuk nukleisasi, lalu terbentuk kristal. Ketika kristal ini terbentuk, molekul-molekul suatu senyawa saling mengatur diri membentuk pola yang teratur dalam suatu matriks tertentu. Oke. Anda bisa melihat gambaran dari NaCl, di mana NaCl awalnya adalah larutan. Larutan kita lakukan pengkristalan terhadap larutan tersebut, dia akan membentuk kristal NaCl. Nah, kristal NaCl di sini merupakan molekul-molekul tadi, suatu senyawa yang mengatur diri membentuk polanya teratur. Pola teratur, kemudian dia membentuk matriks tertentu. Jelas sekali saya rasa bedanya. Oke, proses kristalisasi yang kita bicarakan yang pertama adalah kriteria dari solvennya atau kriteria pelarut. Senyawa tidak terlalu larut dan tidak larut. Oke, jadi untuk solven yang digunakan untuk kristalisasi.
Kenapa? Daya larut terhadap pengotor tinggi sehingga pada pendinginan tak ada endapan kotoran atau sama sekali tidak dapat melarutkan kotoran tersebut. Kalau daya larut terhadap pengotor tinggi, di sini menyebabkan walaupun pelarut yang kita dapatkan dari suatu proses ekstraksi, filter kita dapatkan kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Kalau daya larut terhadap pengotor tinggi, pada proses pendinginan pun tidak ada endapan kotoran atau sama sekali tidak dapat melarutkan kotoran tersebut. Nah, daya melarutkan terhadap zat tinggi dalam keadaan panas tetapi rendah pada keadaan dingin. Titik didih dari solvent di sini titik didihnya rendah dan inet. Pelarut yang biasa digunakan, kita dapat lihat gambar kurva di slide selanjutnya bervariasi polaritas dan suhu kristalisasi. Ini beberapa pelarut yang dapat digunakan untuk proses kristalisasi maupun rekristalisasi, ya, dapat dilihat pada slide berikut. Oke, preparasi sampelnya. Preparasi sampel untuk kristalisasi yaitu jika sampel yang akan dikristalisasi banyak, buatlah larutan jenuh. Tapi jika sampel yang akan dikristalisasi sedikit, kita bisa memakai sistem solvent campuran. Disaring dihilangkan kontaminasi, kemudian proses tahap supersaturasi. Nah, tahapnya seperti apa? Bisa kita evaporasi, kemudian didinginkan, kemudian vapor difusi. Jadi kalau sampelnya sedikit, kita bisa melakukan penyaringan. Nah, residu yang kita dapatkan itu kita proses dengan evaporasi, pendinginan, vapor difusi. Oke, selanjutnya adalah penguapan. Biarkan larutan terbuka di atmosfer pada suhu konstan. Penguapan bisa dilakukan di larutan terbuka di atmosfer pada suhu konstan. Atau bisa juga dilakukan dengan mengurangi laju evaporasi penguapan dengan menutup aluminium foil. Atau meningkatkan laju evaporasi dengan menaikkan gas N2 pada permukaan larutan. Suhu mempengaruhi tentu. Di mana larutan berair, contohnya di sini rasemik, natrium amonium tartrat. Kalau suhunya kurang dari 28 derajat Celcius, akan terbentuk kristal tetrahidrat, mana kristal dextro dan levo. Kalau suhunya lebih dari 28 derajat Celcius, akan terbentuk kristal monohidrat, kristal campuran rasemik, yaitu di mana kristalnya tersebut polimorfik. Oke, proses selanjutnya adalah pendinginan. Kelarutan molekul organik kecil umumnya berkurang pada penurunan suhu. Suhunya turun, kelarutan molekul organik menjadi kecil. Atau bisa dibalik, kelarutan molekul organik kecil umumnya berkurang pada penurunan suhu. Kontrol kecepatan dan luas pendinginan berpengaruh pada tingkat kejenuhan. Di sini akan mengontrol tingkat nukleisasi dan laju pertumbuhan kristal. Jadi, tingkat nukleisasi dan laju pertumbuhan kristal dipengaruhi oleh kecepatan dan luas pendinginan, yang nanti akan mempengaruhi tingkat kejenuhan. Laju pendinginan dapat dengan mudah dikontrol dengan water bath. Kemudian, penyesuaian berdasarkan observasi apakah nukleisasi dan pertumbuhan kristal terlalu cepat atau terlalu lambat. Mikrokristal apabila terlalu cepat tingkat pendinginannya karena pembentukan inti kristal sehingga kristal jadi kecil-kecil. Jadi kalau proses
pendinginannya terlalu cepat, kristal yang terbentuk biasanya kecil-kecil. Kondisi kristalisasi yang menguntungkan yaitu memperlambat laju pertumbuhan kristal, menghindari nukleisasi berlebihan, dan menghasilkan kristal tunggal yang besar. Jadi kristal besar itu lebih menguntungkan daripada kristal kecil-kecil, karena kalau kristal kecil itu dia akan rapuh, lebih rapuh daripada kristal besar. Kalau kita akan melakukan isolasi atau selanjutnya, misalnya untuk identifikasi kemurnian kristal pada suatu tanaman, misalnya kemarin kita praktikum fitokimia tapi belum sampai kristalisasi ya. Praktikum fitokimia ini yang terakhir nanti kita akan sampai ke kristalisasi, di mana kristal pisalin yang kita dapatkan itu kita identifikasi dengan kromatografi lapis tipis. Kalau hasil elusinya hanya menunjukkan satu bercak atau satu totalan saja, berarti senyawa yang kita dapatkan murni, dan itulah pisalin. Sebenarnya sampai ke situ. Isolasi sampai kristalisasi. Oke, vapor diffusion. Tujuannya apa? Di sini untuk menurunkan laju kristalisasi. Syarat pelarut yang digunakan, pelarut 1 dan pelarut 2. Oke, kita lihat. Solvent 1 yaitu solvent yang berada di dalam beker gelas. Di situ kita anggap ada beker, kemudian ada komponennya atau sampel yang akan dipisahkan atau filtratnya ya. Yang akan dipisahkan senyawanya. Solvent 2 di luar, pelarut yang ada di luar beker. Pelarut 1 ini sangat melarutkan. Pelarut 2 sangat tidak melarutkan atau kelarutan senyawa di pelarut 1 lebih besar di pelarut 2. Di mana pelarut 2 lebih volatil daripada pelarut 1. Jadi pelarut 2 lebih cepat menguap. Masalah dengan larutan. Kita akan ada namanya polikristalin yang bisa berdasarkan membentuk solvent selama proses evaporasi. Jadi kalau seperti ini kita bisa mengurangi kecepatan evaporasinya. Kemudian yang kedua, produk tidak membentuk kristal solid atau bukan merupakan suatu kristal yang solid. Nah, kita bisa melakukan derivatisasi, misal pikrat untuk alkaloid, misal ditambah usazon untuk gula. Nah, ini beberapa kendala-kendala yang biasa kita temui. Kemudian kita juga bisa ada kristalisasi relutan to process. Jadi di sini kita bisa melakukan stirring kristal, di mana kristal akan berkembang di permukaan asing. Jadi membiarkan labu terbuka. Jika ada benih kristal ditambahkan lebih baik. Kita bisa juga melakukan penyaringan larutan panas ke labu dingin. Atau bisa mendinginkan supersaturat solution di suhu refrigerator atau di suhu dingin atau di freezer. Lalu dihangatkan suhu ruang agar nukleus tadi berkembang menjadi kristal. Nah, di sini tadi sudah diungkapkan bagaimana suatu kemurnian dari tujuan dari kristalisasi itu adalah untuk mendapatkan senyawa yang murni. Hasil isolasi yang paling akhir adalah kristalisasi untuk mendapatkan senyawa yang murni. Nah, tandanya bagaimanakah suatu senyawa itu murni? Kalau berdasarkan TLC, dia hanya menunjukkan satu bercak saja setelah dielusi. Nah, bagaimana secara HPLC, bagaimana secara NMR? Silahkan dicari ya. Oke, diagram alir kristalisasi. Jadi proses kristalisasi dari awal sampai akhir di sini dapat dilihat pada diagram alir tadi. Nah, yang harus ditambahkan atau diperhatikan di sini yaitu tentang mekanisme pembentukan kristalnya tadi ya.
yaitu pembentukan inti kristal dan juga pembentukan pertumbuhan kristal. Mana tadi inti kristalnya adalah partikel-partikel kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi, atau bisa ditambahkan dengan menambah benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua adalah pertumbuhan kristal. Pertumbuhan kristal ini gabungan dari beberapa proses, yaitu transportasi molekul atau ion-ion ya dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi, atau penempatan molekul-molekul atau ion-ion pada isi kristal. Pembentukan kristal juga di sini bisa dapat terjadi bila suatu larutan telah melampaui titik jenuhnya. Nah, titik jenuh larutan ini apa? Di mana suatu titik ketika penambahan partikel terlarut sudah tidak dapat menyebabkan partikel tersebut melarut. Jadi kalau kita tambahkan yang ingin dilarutkan senyawanya, itu sudah tidak dapat terlarut lagi, sehingga terbentuk larutan jenuh. Atau bisa dikatakan larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum partikel terlarut pada suatu larutan pada suhu tertentu. Misalnya tadi NaCl ya. Dimana kalau NaCl ini telah mencapai titik jenuh, maka akan terbentuk kristal. Airnya berkurang karena penguapan, menyebabkan larutan melewati titik jenuh dan mempercepat terbentuknya kristal. Oke, diagram alir proses kristalisasi dapat diamati di sini. Pembentukan nukleusasi yang saya ulang tadi dan juga ada pembentukan pertumbuhan kristal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.